Baik, kita lanjut membahas listrik dinamis soal AKM, soal nomor 1. Ini kita garis ya, ini kita tandai A, B, C, D, E. Arus listrik yang mengalir dalam satu rangkaian listrik disebabkan adanya beda potensial. Nah, ini benar ya. Pada umumnya, jenis baterai yang digunakan pada saat praktikum mengenai rangkaian listrik adalah baterai primer. Nah, ini benar ya, baterai primer. Perubahan energi yang terjadi saat baterai digunakan pada rangkaian listrik adalah energi kimia menjadi energi cahaya. Nah, kalau di sini katanya kalau pada baterai itu mana dia? Di sini mana energi listrik. Jadi baterai adalah satu sel elektrokimia dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Jadi kalau baterai itu dia berubah menjadi energi kimia menjadi energi listrik. Perubahan energi yang terjadi saat baterai digunakan pada rangkaian listrik adalah energi kimia dulu, baru energi listrik. Ini energi cahaya. Berarti salah ya. Baterai pada tegangan total rangkaian B merupakan jumlah dari tegangan pada setiap hambatan. Nah, kalau ini V baterai itu sama dengan V lampu 1, ini lampu 1, lampu 2. Misalnya berarti V1 sama dengan V2. Sedangkan untuk yang A ini V baterainya adalah ini lampu 1, ini lampu 2, berarti V1 tambah V2. Nah, jadi artinya bukan penjumlahan ya, tapi nilainya itu sama. Sehingga jawabannya katanya di sini jumlah, berarti salah ya. Yang E, besar potensial pada rangkaian A adalah sama besar di setiap lampu. Kalau yang A nggak sama besar, dia penjumlahan. Nah, soal nomor 2, berdasarkan gambar rangkaian listrik pada stimulus 1, lampu pada rangkaian A menyala lebih terang dibandingkan lampu pada rangkaian B. Apakah pernyataan tersebut benar? Nah, kita lihat ya, terang atau tidak itu kan tergantung dengan tegangan dan kuat arus. Berarti I itu dia berbanding terbalik dengan R. Nah, jadi R-nya itu, RA itu lebih besar daripada RB. Nah, karena RA lebih besar daripada RB, jadi kalau kita lihat di sini, kan lampu pijar dengan hambatan 3 ohm 4 buah. Nah, jadinya di sini karena hambatan A itu lebih besar daripada hambatan B, berarti artinya arusnya kan arus di A itu lebih kecil daripada arus di B. Sehingga yang paling terang itu adalah rangkaian B ya. Nah, jadi ini alasannya. Alasannya adalah karena RA lebih besar daripada RB. Sehingga IA lebih kecil daripada IB. Nah, karena IA lebih kecil berarti yang paling terang itu adalah lampu B. Kita lanjut selanjutnya, nomor 3. Nah, di sini katanya kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian 1. Nah, di sini kan baterainya 12 volt. Berarti hambatannya itu 3 ohm. Nah, jadi kuat arus. Berarti kita cari dulu yang nomor 1 ya. Ini kita kasih lambang A, B, C, D, E. Kita cari dulu yang A ya. Nah, yang A itu kuat arus. Jadi kita cari RS dulu. R-nya itu kan masing-masing 3 ohm. Berarti 3 tambah 3 sama dengan, karena dia seri ya, berarti 6 ohm. Berarti I-nya adalah V per RS. Nah, V kita kan 12 ya. 12 dibagi 6 sama dengan 2 ampere. Dia katanya 8 ampere. Oh, berarti ini ke sini ya. Ini ke sini. Ini ke sini, 2 ampere. Nah, yang B. Besar energi listrik yang dibutuhkan pada rangkaian A selama 1 menit. Berarti energi W sama dengan V kali I kali T. Karena dia 1 menit itu kan sama dengan 60 ya. Berarti V-nya 12, I-nya 2 kali 60. Berarti jadinya 1440 Joule. Berarti ini ya, ke sini. Nah, terus yang C, perbandingan hambatan pengganti A dan B. Berarti kan tadi udah dapat RA. RA itu adalah 6 ohm. Nah, sekarang kalau mencari RB, RB itu kan paralel. Berarti seper RP, yang seper RP
1/RP sama dengan 1/3 tambah 1/3. Sama dengan 2/3. Nah, 2/3. Berarti RP sama dengan 3/2. Ini untuk yang B ya, rangkaian B. Rangkaian B. Nah, karena kita mau cari perbandingan, berarti RA banding RB. RA-nya kan 6, RB-nya adalah 3/2. Berarti ini bagi 3, 1, bagi 3, 2. Berarti jadinya kali silang ya, 2 kali 2 banding 1. Berarti jadinya 4/1. 4/1 berarti ke sini. Ini ke sini ya. Kemudian yang D. Buat arus listrik pada rangkaian B. Berarti I sama dengan V per RB. Nah, V-nya kan 12. RB-nya itu adalah rangkaian paralel. Ini kan tadi totalnya RP-nya itu adalah 3/2 ya. RP adalah 3/2. Berarti di sini 3/2 sama dengan 12 kali 2/3. Coret ini 4. Berarti ini dapat 8 ampere. Nah, sehingga kalau yang ini adalah sini ya. Kemudian yang E. Besar daya listrik pada rangkaian B. P sama dengan V kali I. V-nya 12, I-nya itu adalah 8. Berarti 6, 1, 96. 96 watt. Jadi jawabannya ke sini ya. Oke. Kita lanjut nomor 4. Di sini berdasarkan pada gambar stimulus 1, perbandingan daya listrik yang dihasilkan oleh masing-masing rangkaian. Oh, daya, berarti PA banding PB. Nah, tadi kan PA itu dapatnya berapa? I-nya tadi sini adalah IA ini 2 ampere ya. Kalau yang ini IB-nya 8 ampere. Berarti V kali I. V kali I. V-nya itu 12 kali 2 sama dengan 12 kali 8. Coret. Bagi 2, 1. Bagi 2, 4. Berarti 1/4. 1/4 adalah B ya. Nomor 5. Berdasarkan stimulus 1, jelaskan peran baterai pada rangkaian listrik. Nah, baterai ini sebagai sumber tegangan primer. Kemudian yang mana berfungsi untuk menghasilkan arus listrik. Oke? Nomor 6. Berdasarkan stimulus 2, jika sumber tegangan pada rangkaian tersebut ideal, tentukan besar hambatan lampu yang digunakan. Tapi nggak kelihatan ya. Ini hambatan, ini kuat arus ya. Nah, jadi kan yang ditanya tentukan besar hambatan yang digunakan. Jadi kan di sini harus tahu dulu ini I ya, ini udah ada E, berarti R kita cari. R itu kan rumusnya adalah V per I, tapi I-nya kita cari dulu ya. I itu menggunakan ini jarum yang pakai pembacaan ya, jarum yang ditunjuk. Ini jarum yang ditunjuknya silakan lihat di bukunya ya, itu anggaplah dari ini kan 30, ini 40, ini 30, ini 40. Jadi jaraknya 10. Anggaplah di situ 37 ya. Berarti jarum yang ditunjuknya 37 per skala maksimumnya 50 kali batas ukurnya adalah 10. Kali 10. Nah, coret. Berarti, atau ini di tengah ya. Anggaplah di tengah aja ya. Dia di tengah itu. Anggaplah dia di tengah ya. Di tengah berarti 35. Berarti ini jadinya coret-coret dapat 7. 7 miliampere. Nah, kalau dijadikan ke ampere kan 7 kali 10 min 3 ampere. Ya kan? Kalau dijadikan ke ampere, 7 min 3 ampere. Nah, berarti kalau misalnya kita mau cari R-nya adalah V per I. Nah, V-nya kan 28 dibagi 7 kali 10 min 3. Berarti jadinya ini bagi ini 4. Berarti R sama dengan naik ke atas 4 kali 10 pangkat 3 atau sama dengan 4000 ohm. Dan dapat kita hambatannya 4000 ohm ya. Yang soal nomor 7, berdasarkan stimulus 2, beri tanda centang pada kotak di depan pernyataan-pernyataan yang tepat mengenai ampere meter.
Ampermeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik. Ampermeter bukan ya, ampermeter itu untuk mengukur kuat arus I. Dia tegangan katanya kan? Salah. Dalam penggunaannya, ampermeter harus dipasang secara seri. Hal ini dikarenakan ampermeter mempunyai hambatan dalam yang lebih kecil dibandingkan dengan hambatan listrik pada rangkaian. Ya, betul. Jadi dia dirangkai secara seri. Angka pengukuran yang diperoleh pada ampermeter pada gambar tersebut adalah 50 mA. Oh, enggak kan? Arusnya tadi kan ini. 7 mA. Dia angka pengukuran yang diperoleh 7 mA seharusnya. Berarti ini salah. Batas skala yang dimiliki oleh ampermeter pada gambar tersebut adalah 50 ampere, sedangkan batas ukurnya adalah dia kan jarum ditunjuk per skala maksimum. Batas skala yang dimiliki kali batas ukur. Nah di sini katanya batas skala ampermeter skala maksimum. Ya, berarti ini kan skala maksimum. Skala maksimum. Nah, ini adalah batas ukur. Batas ukur. Berarti batas ukurnya 10 benar dan skala maksimumnya 50 ya. Jadi ini benar ya. Nomor selanjutnya, hasil pengukuran arus listrik yang diperoleh pada rangkaian tersebut adalah 14 mA. Enggak ya, bukan 14 mA, 7 mA bukan ya. Berarti ini salah. Nomor 3, ini kita kasih A, B, C, D, E. Nah, yang A, kita lihat soal nomor 8 bagiannya A, voltmeter berfungsi untuk mengindikasikan atau memberikan nilai numerik dari tegangan listrik yang ada antara dua listrik dalam satu rangkaian tersebut. Ya, ini benar ya. Oke. Kemudian yang B, pada sebuah rangkaian, voltmeter dihubungkan secara paralel. Ya, benar. Satuan yang dihasilkan ketika melakukan pengukuran tegangan listrik menggunakan voltmeter adalah ohm. Salah ya. Seharusnya voltmeter. Volt aja ya, volt. Berarti bukan ohm ya, bukan ohmmeter nih salah. Agar voltmeter dapat digunakan untuk mengukur tegangan listrik yang lebih besar dari batas voltmeter, voltmeter dipasang seri dengan hambatan pembagi tegangan. Kalau di sini, ini salah ya, seharusnya bukan seri ya, tapi paralel. Next, voltmeter juga dapat digunakan untuk mengukur besar energi yang digunakan setiap waktu. Enggak, voltmeter itu kan hanya untuk mengukur tegangan listrik. Jadi, titik yang diukur menyebabkan arus listrik yang mengalir pada voltmeter. Tegangan listrik ya, bukan energi. Ya. Next, nomor 9. Pilihlah salah satu jawaban yang benar. Berdasarkan stimulus 3, hal berikut yang dapat dilakukan untuk meminimalkan pengaruh voltmeter terhadap rangkaian listrik adalah. Nah, jadi kata kuncinya di sini, untuk memaksimalkan dalam pengukuran tegangan listrik, perlu dipahami bahwa voltmeter memiliki resistansi yang sangat tinggi agar tidak mempengaruhi rangkaian yang sedang diukur. Jadi, karena itu voltmeter sering kali memiliki resistansi masukan yang lebih besar, sehingga arus listrik yang mengalir pada voltmeter sangat kecil dan tidak mengganggu arus ke rangkaian. Berarti supaya dilakukan meminimalkan pengaruh voltmeter terhadap rangkaian listrik, dia katanya berikut yang dapat dilakukan untuk meminimalkan pengaruh voltmeter terhadap rangkaian listrik. Berarti, nah jadi adalah dengan memiliki resistansi masukan yang lebih besar. Jadi, dengan menggunakan voltmeter yang resistansinya lebih tinggi atau lebih besar ya, sehingga jawabannya adalah yang A. Nomor 3, alat ukur tegangan listrik. Nah, nanti bisa dibaca ya. Berdasarkan stimulus 3, bagaimana cara menggunakan voltmeter dalam satu rangkaian arus listrik dan gambarlah. Nah, jadi cara menggunakan untuk mengukur volt itu adalah dengan rangkaian paralel. Nah, kalau kita gambar, misalnya ini ada lampu. Nah, terus di sini ada tegangan. Nah, caranya berarti di sini kita letakkan. Nah, untuk mengukur voltmeter, berarti di sini ya.
secara paralel. Oke? Paralel dalam rangkaian. Dia kan di sini yang ditanya bagaimana cara menggunakan voltmeter ya. Berarti ini cara menggunakan voltmeter.